Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Bashar. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat. Baiklah, kali ini saya akan sedikit sharing pengalaman. Bukan sharing ya. Saya di sini di Malaysia ini hampir 2 tahun dan saya sampai sekarang masih bertanya-tanya kenapa sih Malaysia, orang Cinanya ini kurang pandai berbahasa Melayu, berbahasa Malaysia. Menurut saya sempat bertanya-tanya kepada orang-orang sini, orang-orang Indonesia yang juga lama di sini. Saya pernah bertanya tentang hal itu, dan jawaban mereka ya lumayan. Pertanyaan saya sedikit terjawab, tapi di samping itu masih belum terpuaskan apa yang menjadi pertanyaan saya sejauh ini. Sebab kalau saya di Indonesia, kalau Cina di Indonesia itu, kalau berbahasa Indonesia itu sangat fasih banget. Bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa daerah di mana dia tinggal pasti dia paham. Misal dia tinggal di Jawa, sudah barang pasti dia pandai banget bahasa Jawa dengan logatnya, dengan fasihnya. Ketika dia tinggal di Bandung, udah pasti dia pandai bahasa Sunda, apalagi bahasa Indonesianya. Dan tidak sedikit yang tidak pandai bahasa Mandarin, orang Cina Indonesia. Dan sebelumnya saya pikir, waktu saya belum ada di sini, saya pikir orang Cina Malaysia itu juga pandai bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Tetapi pada kenyataannya, ketika saya berada di Malaysia, saya berinteraksi dengan orang Malaysia. Saya kerja di restoran kan, ada ramai customer orang Cina yang datang ke restoran saya kerja. Ya mereka order pakai bahasa Melayu, cuma Melayunya dia semacam kayak orang baru belajar bahasa Melayu, seperti bahasa Malaysia seperti itu. Dan ketika dia bicara sama kawannya, ya dia berubah bahasa. Jadi dia ngobrol bahasa Cina atau bahasa Inggris seperti itu. Setelah saya browsing, setelah saya menjelajah di Google, akhirnya saya jumpa yang menurut saya ini lumayan valid ya informasinya, karena ini beritanya saya ambil dari biharian.com.my. Kredibilitasnya lumayan akui lah di Malaysia berita harian ini. Saya akan baca artikel ini. Artikel ini berjudul Sekolah Vernakular Punca Bahasa Melayu Terpinggir. Ini dimuat pada tanggal 1 September tahun 2020. Jadi baru bulan kemarin ya, kurang lebih baru 1 bulan lah ya, 1 bulan lebih. Nah, berita ini dimuat. Isi bahasa kebangsaan masih menjadi antara topik perbincangan utama meskipun kita sudah menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-63. Jadi per tahun ini, per Agustus kemarin itu, Malaysia ini sudah memasuki tahun ke-63 kemerdekaan. Termaktub dalam Perlembagaan 152, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi, manakala Akta 1963 dan 1967 mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini bermakna bahasa Melayu bukan untuk bangsa Melayu sahaja, sebaliknya bahasa bangsa Malaysia. Di Malaysia ini kan ada 3 bangsa ya, bangsa Melayu itu sendiri, bangsa India, dan bangsa Cina. Artinya bahasa Malaysia ini adalah punya 3 bangsa di Malaysia ini ya. Persoalannya, adakah semua warga negara fasih berbahasa Melayu? Kalau saya boleh jawab, tidak. Pengalaman saya di sini, tidak semua bangsa di Malaysia ini pandai atau fasih berbahasa Melayu. Kajian Nura Azian Nahar dan Fazilah Abdurrahman dari Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia atau UPM terhadap 414 murid sekolah jenis kebangsaan SJK di Kuantan mendapati 55,7% masih tidak fasih bahasa Melayu.
berarti 50% lebih ya dari muridnya itu. Dari 414 murid, kurang lebih 200 itu tidak pandai atau tidak fasih bahasa Melayu. Wow. Jika di SJK, tahap kemahiran bertutur bahasa Melayu kurang 50%, apakah mungkin peratus ini meningkat di universiti dan sektor pekerjaan? Dalam Akta Pendidikan 1996 fase ke-28, ini mungkin kalau di Indonesia seperti ini ya, Undang-Undang Pendidikan 1996 pasal 28, mungkin seperti itu ya kalau di Indonesia. Menyatakan Menteri Pendidikan mempunyai bidang kuasa untuk mewujudkan sekolah kebangsaan dan vernakuler. Masalah pada sekolah vernakuler pula diadakan fase ke-17, yaitu Menteri Pendidikan diberi kuasa mengecualikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa perantaraan di sekolah vernakuler. Jadi sekolah vernakuler itu ada sekolah kebangsaan ya. Di sini kan ada tiga bangsa besar. Bangsa Cina itu ada sekolahnya sendiri, bangsa India ada sekolahnya sendiri, bangsa Melayu yaitu sekolah kerajaan. Jadi bangsa Cina yang sekolah di sekolah Cina itu dia tidak akan pandai berbahasa Melayu, sebab di sekolahnya itu akan kata pengantarnya tidak menggunakan bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, melainkan memakai bahasa ibundanya sendiri, bahasa yang kayak di negaranya itu. Yang mulai kecil sekolah vernakuler, di sekolah kebangsaan, sampai besar tetap sekolah di sekolah kebangsaan, maka dia tidak akan pandai, dijamin dia tidak akan pandai dengan bahasa Melayu. Disebabkan sekolah vernakuler didedahkan dengan bahasa ibunda. Ya. Jadi bahasa vernakuler itu dia kata pengantarnya dalam kelas itu pakai bahasa ibundanya. Misal dia sekolah kebangsaan Cina, ya jadi yang kata pengantarnya itu bahasa Cina, bukan bahasa Malaysia. Kalau di Indonesia ada 1-2 mungkin ada ya sekolah yang semacam itu, tapi tidak banyak lah, tidak banyak, sedikit saja. Cuman bukan berarti orang Indonesia tidak boleh sekolah di sekolah itu. Orang Indonesia juga bisa. Misal ada sekolah Cina misalkan ya, bukan berarti yang sekolah itu orang Cina semua, tapi ada orang Indonesia, orang tempatan yang juga sekolah di sana. Cuman sekolahnya itu saja dibangun orang Cina, namanya sekolah swasta ya. Sekolah swasta yang dibangun orang etnis Tionghoa dan orang di luar etnis Tionghoa juga boleh masuk di sana. Sebab apa? Sistemnya sama, sistem pendidikannya sama dengan sekolah nasional, sekolah negeri, sekolah kata pengantarnya sama, kurikulumnya sama, tidak ada yang beda. Jadi cuma bedanya adalah swasta saja yang dikelola oleh orang Tionghoa begitu. Dan bahasanya tetap satu, bahasa pengantarnya itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa dia sendiri, mungkin dia masuk dalam muatan lokal yang jumlahnya dalam 1 minggu itu mungkin 1 kali 2 kali diajarkan ke siswanya. Sekolah vernakuler tidak pernah terwujud di Indonesia, Jepun, Korea, Cina, dan Eropa karena mengamalkan prinsip asimilasi. Jadi prinsip asimilasi itu adalah meleburkan kebudayaan, mengikuti kebudayaan yang ada. Jadi kalau misal ada orang asing menetap di Indonesia, menetap di suatu negara, contohnya di Indonesia, orang Cina menetap di Indonesia, jadi orang Cina itu, etnis Tionghoa itu harus melebur dengan budaya yang ada di Indonesia. Dia harus menghilangkan prinsip-prinsip dasar yang dia bawa, dan dia harus mengikuti budaya-budaya yang ada yang berlaku di tempat itu. Namun Malaysia mengamalkan integrasi, yaitu kekuatan setiap kaum dipertahankan, termasuk bahasa. Jadi di Malaysia ini ada 3 bangsa besar, dan 3 bahasa itu boleh bisa mempertahankan integritas jati dirinya bangsanya sendiri. Jadi tidak ada asimilasi, dia boleh mempertahankan budayanya sendiri di Malaysia. Kita lanjut ya. Oleh itu sekolah vernakuler wujud di negara ini dan bahasa pengantarnya bukan bahasa Melayu.
Ini antara punca bangsa Malaysia masih tidak fasih atau tidak boleh berbahasa Melayu. Bangsa Malaysia ini yaitu bangsa Cina, Malaysia, dan India. Tidak semua bangsa Malaysia paham atau fasih bahasa Melayu. Ditambah pula kekuatan pengamal bahasa Melayu dalam kalangan Bumi Putra cuma 60%. Lebih parah, sebahagian Bumi Putra tidak mengamalkan bahasa Melayu dan mengutamakan bahasa Inggris dalam pertuturan di rumah atau di luar. Yes, tidak hanya bangsa Cina atau bangsa India, bahkan bangsa Melayunya sendiri dia lebih kayaknya lebih nyaman ngobrol pakai bahasa Inggris, atau lebih umumnya di sini tuh kayak semacam dicampur-campur. Bahasa Melayu itu dicampur dengan bahasa Inggris dan penyebutannya pun juga apa ya, agak pelik ya, agak aneh di telinga saya yang notabene pendatang di sini. Kita tahu bahasa Melayu itu kata-katanya yang sering kita dengar di lagu-lagu itu kan bagus ya. Penyebutan tiap-tiap abjad itu jelas. Misalkan ketika huruf R aja itu kan jelas kalau di lagu-lagu. Di sini huruf R tuh kalau bercakap sehari-hari R tuh hilang, terkesan tidak dibaca, kayak aksen British gitu ya. Ya betul, saya nonton di televisi pun juga dia campur-campur pakai bahasa Inggris. Kalau saya nonton apa acara serial televisi, sinetron gitu, bahasanya campur-campur. Lanjut ya. Membenarkan fase ke-17 dalam Akta Pendidikan 1996 membuktikan kerajaan sendiri tidak tegas memartabatkan bahasa kebangsaan. Ya, setuju. Kalau tiap sekolah kebangsaan itu memakai bahasa ibundanya sendiri, artinya kerajaan masih kurang memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri, bahasa resmi Malaysia. Kurang sifat nasionalisme dalam kalangan segelintir Bumi Putra juga menjadi penyumbang bahasa Melayu itu dipinggirkan. Berpengaruh juga sih kalau kita punya rasa nasionalisme yang tinggi, otomatis kita cinta kepada negara dan otomatis kita juga cinta dengan bahasa resmi yang ada di suatu negara. Saya cinta Malaysia, otomatis saya cinta dengan bahasanya, karena bahasa itu merupakan identitas sebuah negara, identitas suatu negara. Negara Malaysia apa bahasanya? Melayu. Bahasa Indonesia apa bahasanya? Bahasa Indonesia. Bahasa itu merupakan identitas suatu negara. Mengambil contoh Indonesia, semua rakyatnya fasih berbahasa Indonesia, betul. Walaupun pelbagai etnik dan kaum termasuk Cina, mengapa hal seperti ini tidak terjadi di negara ini yang juga berbilang kaum? Ya, di Indonesia itu tidak hanya orang Cina yang ada ya, orang India pun juga banyak di sana. Tapi mereka pandai bahasa Indonesia. Dia ngomong bahasa Indonesianya tidak pelat. Plus mereka juga pandai dan fasih bahasa daerahnya dia tinggal. Mengapa hal seperti ini tidak terjadi di negara ini yang juga berbilang kaum? Itu adalah homework, big homework in this country. Menurut saya ini adalah pekerjaan rumah besar bagi negara. Bagaimana caranya agar semua masyarakat Malaysia ini pandai bahasa Melayu. Jadi tidak hanya pandai bahasa ibundanya dan bahasa Inggris, tapi bahasa Melayu ini juga betul-betul pandai dan fasih. Janganlah sampai kayak Singapura ya. Di Singapura bahasa Melayu sudah hampir hilang. Kalau boleh saya pendapat, bahasa Melayu di Singapura itu hampir hilang. Bahkan identitas Melayunya pun juga berkurang ya di sana, sebab bahasanya sendiri sudah gak ada, sudah jarang dipakai. Di sana sudah pakai bahasa Inggris. Jadi kesan Melayunya itu semacam luntur lah ya. Mungkin dalam 20-30 tahun ke depan mungkin sudah benar-benar tidak ada
jiwa Melayunya di Singapura, dan hal itu jangan sampailah terjadi di Malaysia ini, sebab Malaysia ini adalah satu negara yang paling banyak orang Melayunya di dunia. Dibanding Indonesia, Malaysia ini lebih banyak orang Melayunya. Ya, namanya juga bangsa Melayu ya. Walaupun bahasa Melayu dijamin perlembagaan sebagai bahasa resmi, masalah fase ke-17 menjadi antara penyumbang bahasa ramai rakyat tidak fasih bahasa itu. Fase ke-17 ini perlu dihapuskan jika Malaysia sering mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Mungkin sampai di sini saja guys. Sebetulnya ini artikelnya panjang ya. Ini baru separuhnya yang saya baca. Mungkin nanti saya akan lanjut di next konten. Intinya saya sudah tidak penasaran lagi kenapa orang Cina di Indonesia ini tidak begitu pandai, tidak begitu fasih bahasa Melayu. Tidak semuanya. Ada sebagian bangsa Cina yang bahkan fasih dan pandai bahasa Melayu. Tidak semuanya, tidak boleh dipukul rata. Tidak semua orang Cina di Malaysia tidak pandai bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Jangan dipukul rata. Ada sebagian Cina, orang Cina yang pandai dan fasih bahasa Melayu. Intinya hanya itu. Saya sudah terjawab pertanyaan saya, kenapa bangsa orang Cina di Malaysia ini ramai yang tidak pandai bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang salah dari penyampaian saya, mohon dikoreksi dan dibetulkan di kolom komentar. Kalau ada yang kurang ditambahkan, kalau ada yang salah dibetulkan, kalau ada yang betul ya alhamdulillah gitu. Di like dan share ya kalau suka, jangan lupa di subscribe juga. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.